Pengejaran Messi di World Cup, dengan Argentina menjadi pusat panggung di Q-Final duel. Pemenang Ballon d'Or 7 kali, harapan Lionel Messi untuk memenangkan Piala Dunia yang sulit dipahami akan muncul melawan rencana taktis pelatih veteran Louis van Gaal, saat Argentina menghadapi Belanda di perempat final besok di Lusail. Messi, sekali lagi memikul harapan bangsanya di pundaknya, saat ia ingin memahkotai karir yang luar biasa yang mencakup 7 penghargaan Ballon d'Or, dan beberapa gelar klub, tetapi hanya satu Copa America untuk menunjukkan usahanya bersama Argentina. Messi tidak bisa mengharapkan simpati dari Van Gaal yang berusia 71 tahun, yang bertekad memberi Belanda gelar Piala Dunia pertama mereka setelah menjadi runner-up pada 1974, 1978 dan 2010. Perencanaan pelatih sebagian besar akan fokus pada menahan Messi dan mengejar Argentina saat istirahat, karena Van Gaal mengacungkan jempol pada kritiknya dengan memainkan sepak bola yang bertentangan dengan pendekatan menyerang Belanda yang biasa. Rencana taktis adalah kunci harapan timnya untuk menang pada hari Jumat, karena Belanda ingin membalas dendam atas kekalahan semifinal mereka pada tahun 2014, ketika Argentina mengalahkan mereka dalam adu penalti. Kami dapat mengejutkan tim dengan rencana kami juga tim yang lebih baik saat itu dan Messi tidak banyak menguasai bola, kata pelatih itu kepada wartawan minggu ini. Dia juga bisa menunjukkan performa yang membuat Belanda menjalani 19 pertandingan tanpa kekalahan sejak dia kembali ke kursi panas untuk periode ketiga 15 bulan lalu. Messi dapat mengharapkan dukungan vokal dari para penggemar Argentina di Qatar, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada rekan-rekan Belanda mereka yang berpakaian oranye. Messi bersama Di Maria memimpin garis depan taklukkan Belanda. Argentina akan menghadapi Belanda di Lusail Iconic Stadium, pada hari Jumat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk lolos ke semifinal Piala Dunia FIFA 2022. Timnas Argentina mencatatkan kemenangan 2-1 atas Australia, untuk membukukan tempat di perempat final, mereka akan berusaha untuk menghasilkan hasil yang serupa di jalan mereka menuju penawaran kemenangan melawan pertahanan Belanda. Lionel Scaloni dapat memilih formasi 4-3-3, dan diperkirakan akan memilih Lionel Messi, Julian Alvarez dan Angel Di Maria, sebagai 3 pemain depan untuk melawan lawan. Emiliano Martinez akan berfungsi di gawang berharap untuk menjaga clean sheet. Emiliano Martinez akan terus tampil sebagai penjaga gawang, karena timnya menjadi kiper pilihan pertama untuk negaranya. Christian Romero bisa berfungsi bersama Nicolas Otamendi di jantung lini belakang Argentina saat mereka mencoba menghentikan lawan. Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister akan menjadi jangkar lini tengah untuk Argentina saat mereka mencoba mendominasi bola di tengah lapangan, dan merekayasa peluang yang cukup jelas untuk memenangkan pertandingan penentuan ini pada hari Jumat. Guido Rodriguez dan Leandro Paredes harus bersabar di bangku cadangan, karena mereka mungkin masuk di babak kedua untuk memberi dampak. Angel Di Maria akan kembali ke 3 lini depan saat ia mencoba menarik perhatian sebagai pemain sayap kiri, sementara Julian Alvarez berharap untuk tampil produktif dari sisi yang berlawanan. Lionel Messi akan memimpin lini tengah saat dia membayangkan peluangnya untuk mencetak gol dan mencatatkan namanya di daftar pencetak gol. Semua mata akan tertuju pada kapten Argentina yang harus mengeluarkan sihirnya di lini serang untuk memimpin timnya ke semifinal. Lautaro Martinez akan tersedia untuk dipilih di bangku cadangan, dan mungkin akan mempengaruhi permainan di tahap akhir jika diperlukan. Mimin memprediksi Lionel Messi akan mencetak gol lagi, dengan skor akhir 2-0. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah Messi akan mencetak gol dalam laga ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terobsesi Kylian Mbappe bersemangat untuk duel dengan tank Kyle Walker saat Ballon d'Or membebani pikirannya. Inggris punya senjata terbaik untuk melawan Kylian Mbappe, dan namanya adalah Kyle Walker. Dia sangat cepat, sangat kuat dan meskipun ada tanda tanya atas kebugarannya, dia hampir tidak bermain dalam 2 bulan terakhir. Dia adalah orang yang dibicarakan orang Prancis.
Mbappe, sebenarnya, telah memikirkannya selama bertahun-tahun. Saya ingat sebuah wawancara yang dia lakukan tahun lalu. Ia diminta menyebutkan 3 pemain tercepat yang pernah dihadapinya. Jeremy Doku, pemain muda Belgia di Rennes, masuk dalam daftar ini. Begitu pula Neymar dan Pierre-Emerick Aubameyang. Kartu liar, Kyle Walker. Walker itu aneh, katanya, dia tidak memulai dengan cepat, dia tidak eksplosif tetapi ketika dia mulai berlari dia seperti tank. Mbappe terobsesi dengan Ballon d'Or, terobsesi. Dan dia tahu satu-satunya cara untuk memastikan memenangkannya adalah membantu Prancis menjadi juara dunia lagi. Bukan hanya Piala Dunia yang dipertaruhkan, ini adalah gelar pemain terbaik di planet ini. Bahkan jika dia mencetak 50 gol di Liga 1, semua orang mengira itu adalah Liga Petani. Anda tahu, saya melebih-lebihkan, tentu saja. Tetapi suasana hati itu tetap ada dan ada orang yang akan memberi tanda bintang di samping tujuannya. Liga Champions adalah cara terbaik berikutnya untuk memenangkan Ballon d'Or, tanyakan saja kepada Karim Benzema, tetapi itu sangat tidak dapat diprediksi. Piala Dunia adalah panggung Mbappe, dan pertarungannya dengan Walker adalah kunci pertandingan, dan harapan Ballon d'Or Mbappe. Semua orang ingin mengontraknya, CEO PSG mengakui minat Jude Bellingham. Antoine Griezmann berargumen untuk menjadi yang terbaik di turnamen. Enzo Martinez juga sering menjadi berita utama, tetapi jika ada satu pemain yang lidahnya bergoyang di Piala Dunia, itu adalah Jude Bellingham dari Inggris. Gelandang berusia 19 tahun itu berperan penting bagi tim Gareth Southgate dalam perjalanan mereka ke perempat final. Melanggar permainan terbuka melawan Iran dan sekali lagi melawan Senegal, dia dengan cepat menjadi pembuat perbedaan Inggris. Menatap pandangan kagum, Liverpool dan Real Madrid tampaknya akan bertarung untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun CEO Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi mengakui bahwa klubnya juga tertarik dengan gelandang Borussia Dortmund tersebut. Pemain yang luar biasa. Sejujurnya, Inggris beruntung memilikinya, dia adalah salah satu pemain terbaik di turnamen ini. Semua orang ingin mengontraknya, saya tidak akan menyembunyikannya. Tentu saja, saya menghormati dia ada di klubnya dan jika kami ingin berbicara dengannya, pertama-tama kami berbicara dengan klub. Jika ada satu hal yang akan menyenangkan Dortmund tentang semua ini, itu mungkin perang penawaran yang melibatkan klub minyak yang didukung negara. Die Schwarzgelben tampaknya pasrah kehilangan Bellingham musim panas mendatang, tetapi sebagian besar model mereka didasarkan pada potensi pembelian dan penjualan tinggi. Namun, agar PSG menjadi faktor, Bellingham harus menunjukkan minat timbal balik agar klub Prancis mengejarnya. Bellingham mungkin lebih tertarik untuk kembali ke rumah atau pemegang Liga Champions saat ini.